Sebenarnya ini salah satu kalau misalnya bisnis, biasanya mungkin kan orang-orang itu kalau bisnis kayak ribet atau gimana gitu. Nah, cuma sebenarnya kalau misalnya ribet atau capek tuh emang di semua pekerjaan kayaknya capek dan ribet ya. Dan karena aku sudah ngelihat usaha aku sendiri, terus hasilnya gimana. Jadi dari sana aku sadar bahwa bisnis ini salah satu pekerjaan yang aku cintai. Jadi akhirnya saya tekuni dan bisa sampai sekarang. Ada salah satu mata kuliah yang mungkin sangat berguna juga, yaitu analisis data. Jadi itu sebenarnya kita juga di bisnis, kita harus tahu juga data dari customer atau data dari konten kita, data penjualan dan lain-lain. Jadi kalau misalnya kita nggak bisa baca itu, ya kita juga susah untuk nentuin bisnisnya itu profit apa enggak gitu. Halo, perkenalkan, nama saya Ananda Miarta, alumni S1 Informatika Telkom University angkatan 2017. Untuk dunia bisnis, saat ini kesibukan saya itu sebagai bisnis dan mempunyai 3 bidang bisnis. Yang pertama ada Easy Project. Easy Project itu adalah salah satu bisnis pertama saya, yaitu di bidang fashion. Lalu yang kedua Lumifox Studio, itu di bidang fotografi, dan itu juga kolaborasi dengan beberapa cafe juga, itu lebih ke photo box. Terus yang ketiga adalah Pentana Coffee, dan itu lebih ke F&B. Dan saat ini semua itu bergabung dalam satu CP, yaitu namanya CP Miarta Group. Dan untuk awal mula itu kenapa suka bisnis, sebenarnya ini salah satu yang udah ditanamin sama orang tua dari kecil untuk salah satu anaknya biar bisa terjun ke dunia bisnis. Nah, sebenarnya dari SMP itu dulu mulai beberapa bisnis. Yang pertama itu ada bisnis pulsa, jualan pulsa, terus juga sempat juga ikut reseller baju juga, dan itu sampai pernah ketipu juga. Dan akhirnya pada saat SMA itu nyoba juga bisnis, itu ikut MLM. Nah, MLM itu multi level marketing. Jadi itu kan sebenarnya biasanya negatif lah kalau di masyarakat. Tapi itu sebenarnya salah satu yang mensupport saya dan juga untuk melatih mental saya. Karena di MLM itu kita juga bertemu orang, terus juga cara komunikasi ke orang dan lain-lain. Jadi itu di sana salah satu yang saya pelajari dari MLM itu. Lalu pada saat kuliah, nah sebenarnya kuliah tuh nggak ngambil jurusan bisnis. Nah, itu salah satu kenapa nggak ngambil bisnis, karena itu bukan salah satu cita-cita dari awal. Jadi kayak bukan hal yang serius untuk jadi pengusaha dulu. Akhirnya ngambil S1 Informatika di Telkom University. Nah, sebenarnya agak salah juga sih dulu kenapa ngambil bisnis gitu. Karena emang mungkin karena udah jiwa jualan itu melekat gitu. Akhirnya mulai coba lagi dunia bisnis itu pada tahun 2018, itu nyoba sama teman di Bandung, itu bisnis bikin brand sendiri gitu. Sebenarnya ini salah satu kalau misalnya bisnis, biasanya mungkin kan orang-orang itu kalau bisnis kayak ribet atau gimana gitu. Nah, cuma sebenarnya kalau misalnya ribet atau capek tuh emang di semua pekerjaan kayaknya capek dan ribet ya. Tapi aku sendiri sebenarnya enjoy dan nyaman untuk ngejalanin ini. Dan karena aku sudah ngelihat usaha aku sendiri, terus hasilnya gimana, itu sebenarnya happy banget. Jadi dari sana aku sadar bahwa bisnis ini salah satu pekerjaan yang aku cintai. Jadi akhirnya saya tekuni dan bisa sampai sekarang. Nah, sebenarnya kalau bisnis kan karena kebetulan kuliah nggak ada ikut bisnis, juga pengalaman juga masih minim gitu. Nah, itu sebenarnya challenge dan tantangan yang sangat besar lah untuk membangun bisnis. Apalagi dulu kalau misalnya mau bisnis pasti yang paling penting tuh membangun yang pertama tuh ngelola keuangan. Akhirnya dulu sempat ada cerita keuangan bisnis sama keuangan pribadi itu dicampur. Jadi sebenarnya itu salah satu kesalahan di awal. Tapi untuk teman-teman mungkin yang mau menjalan bisnis, kalau bisa di awal tuh kalian pisahkan uang bisnis dan uang pribadi kalian. Karena itu jelas berbeda dan nanti kalian juga nentuin keputusan bisnis kalian itu dari sana gitu. Jadi itu sangat krusial banget untuk di awal membangun bisnis. Nah, itu sebenarnya challenge-nya. Terus juga kita sekarang kan hidup di zaman sosial media. Kita juga harus mengikuti tren juga yang ada di sosial media sekarang. Jadi kita harus terus mengikuti tren, apalagi tren itu sekarang berubah ya. Jadi mungkin di TikTok banyak banget sekarang tren-tren, misalnya tren-tren kayak dari lagu atau dari konten dan lain-lain. Jadi itu sebenarnya salah satu challenge juga, karena kita harus mengikuti tren dan flow dari perkembangan zaman sekarang gitu. Kalau misalnya secara umum itu sebenarnya dari challenge-nya itu dari pasti ngelola keuangan atau ngelola cash flow-nya lah untuk bisnisnya. Tapi kalau misalnya setiap bidang dari bisnis yang aku jalanin, yang pertama kalau di Easy Project yang pasti ngikutin tren. Nah, kalau misalnya dari photo box atau dari studio, kita harus ngikutin juga dari
kayak mungkin kita tuh lebih ke photo boxnya itu bertema ya. Jadi kita banyak banget bikin box-box yang bertema. Nah itu mau nggak mau kita juga harus terus berkarya atau berpikir kreatif lah untuk mendapatkan ide-ide untuk bikin photo boxnya. Karena kalau biasanya itu kalau misalnya photo box itu biasanya 1-3 bulan tuh udah orang-orang tuh mulai bosan lah untuk fotoan gitu. Karena mungkin udah banyak yang fotoan di sana atau gimana. Nah nanti mau nggak mau kita setelah 3 bulan tuh harus berpikir lagi mau bikin photo box kayak gimana, terus konsepnya kayak gimana. Nah itu mungkin challenge-nya di sana untuk di photo box atau di Lumifox Studio. Nah terus yang ketiga, Lapentana Kopi. Nah Lapentana Kopi ini sebenarnya salah satu bisnis yang awalnya cuma iseng sebenarnya, karena emang di awalnya itu karena di Lumifox Studio itu sebenarnya digabung sama Lapentana Kopi. Nah awalnya itu sebenarnya Lapentana Kopi itu dibangun karena Lumifox Studio lagi rame-ramenya pada saat itu dan banyak yang ngantri, dan di tempat studionya itu agak lumayan jauh untuk kalau misalnya kita mau belanja atau beli makanan atau minuman. Nah karena banyak yang ngantri sampai untuk foto studio, akhirnya kita mencobalah bikin Lapentana Kopi atau coffee shop di tempat studionya gitu. Jadi kita bikin di sana sekaligus juga mencari market yang sesuai lah sama kalau misalnya orang yang nunggu itu tuh kita bisa promosiin untuk Lapentana Kopinya gitu. Nah kalau itu sih sebenarnya juga salah satu challenge juga kalau dari saya pribadi, karena kebetulan saya juga nggak terlalu paham tentang kopi, jadi nggak perlu paham, jadi itu harus belajar lagi lah, belajar ulang, dan kebetulan timnya juga paham tentang kopi, akhirnya belajar dari sana. Dan mau nggak mau kita sebagai business owner harus tahulah minimal tentang kopi, atau nggak bisa lah cara menjalankan mesin kopi tersebut gitu. Sebenarnya yang paling penting itu mengelola keuangannya tadi. Jadi itu salah satu hal yang sangat penting banget, karena itu saya sendiri juga ngalamin. Dulu di awal-awal saya membangun bisnis itu keuangan pribadi saya sama keuangan bisnis itu dicampur semua. Jadi kayak bingung lah jadinya, uang mana uang bisnis, mana uang keuntungan. Jadi kayak banyak banget berantakan jadi ya kelola keuangannya itu. Jadi salah satu hal yang penting kalau misalnya kalian mau membangun bisnis gitu. Jadi buat teman-teman mungkin ada yang mau membangun bisnis, itu di awal harus dipisahkan dulu uang pribadi sama uang bisnis kalian gitu. Jadi biar nggak kecampur, karena mungkin di awal tuh kayak untungnya banyak nih gitu. Jadi kayak udah merasa keuntungan pribadi atau punya sendiri, padahal itu bukan punya sendiri karena itu punya bisnis gitu. Karena itu juga nanti bakal nentuin keputusan kalian, kayak anggaran kalian mau diarahin ke mana, mungkin mau beli mesin kah atau mau bikin promosi yang gede-gedean dan lain-lain. Jadi itu yang sangat menentukan lah, untuk krusial banget, dan itu sangat menentukan untuk arah bisnis kalian ke depannya gitu. Nah dari awal sih kalau misalnya mau bangun bisnis, mindset dulu yang dibenerin di awal. Jadi mindset untuk berani mencoba, karena kalau misalnya kita nggak berani, mungkin kita punya ide banyak, tapi kalau kita nggak mencoba itu kita nggak bakalan tahu gimana jadinya gitu. Karena gimana pun kita ke depannya kita harus juga belajar sedikit demi sedikit. Nggak apa-apa nggak sempurna di awal, yang penting kita bisa belajar dari kesalahan yang mungkin kita lakuin pada saat kita membangun bisnis gitu. Kalau saya sendiri untuk nextnya rencana yang pasti mengembangkan ini lagi, jadi mengembangkan bisnis yang saya jalani sekarang, dan rencana kalau bisa buka cabang di tempat lain juga sampai keluar pulau ya, mungkin di Bandung, karena saya juga kuliah di Bandung dulu, mungkin nanti di sana kalau bisa nanti kedepannya bisa buka di sana juga. Terus juga yang pasti saya memberikan kesempatan buat anak-anak muda, karena kebetulan di sini pegawai itu kebanyakan anak muda sih sebenarnya gitu, yang kuliah. Karena biasanya kalau misalnya kita mau kerja itu biasanya yang dibutuhkan itu pengalaman. Nah di sini sebenarnya salah satu wadah buat anak-anak muda untuk mencari pengalaman sebenarnya, untuk kedepannya mungkin nanti nyoba di industri lain atau industri yang lebih besar, dapatlah pengalaman tersebut dari sini yang mungkin nanti kedepannya bisa bermanfaat untuk kalian semua gitu. Untuk kuliah, kalau misalnya mata kuliah, nah kan saya jurusan S1 Informatika. Jadi kalau misalnya sangkut pautin ke dunia bisnis, kalau dari mata kuliah itu sebenarnya ada salah satu mata kuliah yang mungkin sangat berguna juga, yaitu analisis data. Jadi itu sebenarnya kita juga di bisnis, kita harus tahu juga data dari customer atau data dari konten kita, data penjualan dan lain-lain. Jadi kalau misalnya kita nggak bisa baca itu, ya kita juga susah untuk nentuin bisnisnya itu profit apa enggak gitu. Nah itu, terus juga dari pengalaman juga kalau misalnya kuliah di Telkom University, sebenarnya kan banyak banget tugas-tugas yang dikasih juga dari dosen, dan itu kita di sana belajar gimana caranya problem solvingnya dari tugas tersebut gitu. Jadi kita belajar di sana, dan juga yang pasti relasi juga lah, karena di sana Telkom University itu kan di Bandung gitu, tapi anak-anak yang di sana tuh yang kuliah di sana tuh bukan hanya dari Bandung aja gitu.
Malah orang-orang di seluruh Indonesia tuh ada yang kuliah di sana gitu. Dan teman-teman saya juga banyak banget yang dari misalnya dari Sumatera, ada dari Kalimantan, terus ada dari Sulawesi, Papua dan lain. Jadi kayak banyak banget kita punya relasi dan itu sangat penting banget dan sangat berguna banget nanti untuk di bisnis kita gitu. Jadi itu relasi kita kan dimanapun nanti kita berkarir, relasi itu penting banget dan itu sangat berguna. Kalau misalnya kalian kuliah di Telkom itu pasti punya relasi yang hampir di seluruh Indonesia gitu. Itu sih manfaat dari pada saat saya kuliah di Telkom University. Nah kalau misalnya dari fasilitas di Telkom University itu ada banyak banget ya. Jadi udah lengkap banget dan kemarin tahun ini pada bulan Juli itu sempat kesana juga dan itu sekarang udah makin lengkap dan dengan gedung barunya juga ya. Jadi itu makin lengkap dan waktu itu saya angkatan 2017 itu belum ada gedung baru, apalagi sekarang ada gedung baru dan yang lebih canggih juga. Jadi itu sangat lebih lengkap lagi dari Telkom University. Jadi fasilitas yang disediain sama Telkom University itu ada banyak banget dan juga di sana banyak ada ruang-ruang diskusi juga. Jadi kayak ada saung-saung juga gitu itu untuk diskusi sama teman atau misalnya diskusi sama pengembangan diri, juga diskusi sama organisasi dan jadi banyak banget di sana fasilitasnya yang udah disediain sama Telkom University gitu. Jadi dan selain itu juga alat-alat dan saya juga kan S1 Informatika, dulu sering lah ikut lab-lab juga gitu. Jadi lab-lab dari Telkom University pun juga udah lengkap. Jadi itu berguna banget untuk ngelatih skill kita. Bukan hanya teori aja di Telkom University, tapi juga dapat praktek yang udah difasilitasin sama Telkom University. Nah, apalagi sekarang ada gedung baru. Nah, itu di gedung baru itu dengan fasilitas yang lebih lengkap lagi. Nah, itu pasti membantu pengembangan diri kita kalau misalnya sebagai mahasiswa di Telkom University. Untuk UKM itu ada beberapa sebenarnya ya. Kalau misalnya di Paskib itu kita yang pasti mengibarkan bendera di tanggal 17 Agustus dan juga di sana saya juga dilatih menjadi seorang pemimpin gimana. Nah, itu di sana juga berkesempatan waktu ini menjadi ketua di Paskibraka. Dan itu sebenarnya melatih mental juga di Paskibraka. Jadi berguna banget waktu itu. Jadi sama di bisnis, kalau misalnya mau bisnis kan atau jadi entrepreneur pasti harus mentalnya itu kuat gitu. Nah, di sana dilatih di Paskibra untuk melatih mental kita. Nah, terus yang kedua Korps Protokoler Mahasiswa. Nah, itu sebenarnya yang jadi sama juga. Jadi kayak pas wisuda itu kita yang bantu senat-senat di pada saat wisuda itu. Jadi kayak kita ikut IO-nya juga, bantu IO-nya juga. Jadi itu juga melatih mental juga karena pada saat jadi protokolernya itu di sana kita dilatih skill kita kayak gimana kita ngomong atau ngarahin jadi IO di sana gitu. Jadi banyak banget lah untuk gininya tuh kalau yang di Korps Protokoler sama di Paskibraka. Nah, terus yang kedua ada ikut juga di marketing crew. Jadi sempat masuk marketing crew dan di sana dilatih juga. Kalau saya di sana menjadi tim marketingnya, tim marketing dan juga ngelatih skill saya dalam komunikasi juga. Dan juga di sana saya dilatih dalam kayak bikin konten gimana, terus juga bikin marketingnya lah untuk sosial media karena kan sekarang semua marketing kayaknya melakukan promosi dalam digital gitu. Jadi di sana juga saya diajarin di marketing crew. Terus juga ISBC. Nah, ISBC ini sebenarnya jadi lebih ke IO. Jadi karena di Telkom University itu yang kuliah itu bukan hanya orang lokal atau orang Indonesia aja, tapi di luar negeri pun ada. Jadi ada juga pertukaran pelajar. Nah, jadi kita ISBC itu juga yang membantu nge-guide lah di sana. Banyak banget orang-orang luar yang kuliah di sana, orang Malaysia juga ada, di Singapura. Jadi itu karena kalau Telkom University kan dia nggak tahu apa-apalah. Jadi kita di sana ISBC itu yang nge-guide mereka untuk ngenalin tentang lingkungan di Telkom University gitu. Pesan untuk teman-teman atau untuk adik-adik ya yang mau cari kuliah, Telkom University salah satu pilihan yang tepat buat kalian yang mau bukan hanya cuma teori aja di perkuliahan, tapi juga praktek di lapangan. Jadi di sana banyak banget saya juga dapat pengalaman dan selain itu juga relasinya juga luas banget karena di sana seperti yang saya bilang tadi, relasi di Telkom University itu hampir di seluruh Indonesia itu ada. Jadi kita juga membangun relasi juga di sana yang pastinya itu pasti bakal berguna banget untuk karir kalian ke depannya. Jadi Telkom University adalah salah satu pilihan tepat untuk kalau misalnya kalian mau nyari kampus untuk next setelah kalian SMA gitu. Jadi mungkin buat adik-adik kalau misalnya mau kuliah langsung aja pilih Telkom University. Kalau misalnya mimpi terdekat dulu ya, yang pasti pengen buka cabang juga, sama juga sekarang tuh sebenarnya hitungannya Laventana Kopi kan masih kecil ya. Mau rencana itu
mau ngembangin itu, kalau bisa buka cabang di Denpasar. Kalau sekarang saya lokasinya itu di Abian Semal, jadi tempat yang lumayan agak jauh kalau di tempat keramaian. Rencana itu kalau bisa Lumifox Studio sama Laventana Kopi yang saya jalani sekarang itu buka cabang di Denpasar dengan yang langsung bikin yang besar. Itu untuk mungkin mimpi terdekatnya sekarang lah gitu. Terus mungkin next itu setelah itu mungkin baru nikah gitu.